Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halimatus Sa'diyah NIM E 2019-1060 Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan video tentang perekonomian terbuka atau yang sering disebut dengan perekonomian empat sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Kaitannya dalam hal ini yaitu terjadi kegiatan ekspor dan impor barang atau perdagangan antar negara dan juga perdagangan internasional. Hampir seluruh negara di dunia ini menganut perekonomian terbuka karena dapat memacu ekonomi nasional atau dapat meningkatkan keadaan ekonomi. Selanjutnya, konsekuensi dari perekonomian terbuka dari segi ekonomi makro. Ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri di sini mempunyai konsekuensi lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada 3 konsekuensi yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep. Yang pertama yaitu permintaan agregat. Yang kedua, jumlah uang yang beredar, dan yang ketiga, harga barang atau jasa. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan 4 sektor, yaitu terdiri dari sektor perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Diagram di sini menunjukkan yaitu perusahaan mengeluarkan pajak perusahaan kepada pemerintah. Perusahaan juga mengeluarkan faktor-faktor produksi terhadap rumah tangga, sehingga hal ini akan menjadi pendapatan rumah tangga. Begitu juga sebaliknya, rumah tangga membeli atau belanja terhadap perusahaan, sehingga hal ini akan menjadi pendapatan perusahaan. Pemerintah pun sama, yaitu mengeluarkan anggaran pemerintah seperti subsidi terhadap perusahaan, sehingga hal ini merupakan pendapatan dari perusahaan. Perusahaan membeli alat produksi dan mengimpor pada luar negeri, dan hal ini akan menjadi pendapatan luar negeri. Begitupun sebaliknya, ketika luar negeri menjual barang terhadap perusahaan, dan itu akan menghasilkan pendapatan bagi luar negeri itu sendiri. Misalnya, rumah tangga membeli barang impor luar negeri seperti HP dari Cina dan alat-alat dapur, semuanya yang diimpor itu merupakan pendapatan dari luar negeri juga dan merupakan pengeluaran dari rumah tangga. Selanjutnya, komponen pengeluaran agregat. Komponen pengeluaran agregat itu ada 5. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri, dirumuskan dengan CDN. Yang kedua, investasi perusahaan dengan rumus I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri dengan rumus G. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri dengan rumus X. Yang kelima, barang impor, yaitu barang yang sudah dibeli dari luar negeri dengan rumus M. Rumus pengeluaran agregat yaitu AE sama dengan CDN tambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Selanjutnya yaitu faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor di sini ada 4, yaitu yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu faktor penentu impor. Faktor penentu impor di sini juga ada 4. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri.
Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat, citra rasa konsumen. Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian terbuka 1. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional dengan rumus Y serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya adalah AS sama dengan Y plus M. Selanjutnya penawaran agregat dengan rumus AE meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri dengan rumus CDN. Yang kedua, investasi swasta dengan rumus I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah dengan rumus G. Yang keempat, ekspor dengan rumus X. Dan yang kelima, pengeluaran atas impor dengan rumus M. Persamaannya yaitu dengan rumus AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri pengeluaran dalam negeri dengan rumus CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor dengan rumus M. Persamaannya adalah C sama dengan CDN plus M. Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian terbuka 2. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X atau Y sama dengan C plus I plus G plus X dalam kurung X dikurangi M. Suntikan dan bocoran keseimbangan dicapai ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak, yaitu dengan rumus YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau dengan rumus YD sama dengan Y dikurangi T. Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian terbuka 3. Selanjutnya, pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor ditabung dengan rumus C sama dengan CD plus M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y sama dengan T sama dengan apabila Y dikurangi T sama dengan C plus S atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Dengan demikian pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M sama dengan C plus S plus T. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.